2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan, menyundut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga menggunakan helm. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tidak. Ini peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya saya ingin menceritakan sebagai informasi buat seluruh dunia. Peristiwa ini diawali tahun 2024. Korban ini bekerja di perusahaan Nabati di Pasteur, Bandung. Menyampaikan kepada pihak keluarga Pak tidak Majalengka untuk mendapatkan imbalan gaji yang lebih besar. Tetapi berulang kali informasi-informasi tentang keberadaan korban itu dicek di tempat pos, di tempat kerja, tidak ada. Akhirnya pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat Facebook karena nomor handphonenya korban ini tidak bisa dihubungi dan direspon sama korban bahwa pihak keluarga jangan mengurus yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah dewasa atau merasa besar. Keberadaan korban terus tidak bisa diketahui oleh keluarga, termasuk untuk informasi dari sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin tanggal 10, barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di rumah sakit Hasan. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juni. Berdasarkan informasi yang kami temukan itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka, dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana peristiwa ini bisa terkuak atau diketahui oleh kita semua. Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung.
Namun di RSUD Tujumberung ini ditolak, mungkin karena saya ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk. Silakan coba ditayangkan itu videonya terkait keadaan di rumah sakit kemarin. Video. Terlihat dari video, dari CCTV, mohon maaf ya, bahwa korban dengan menggunakan topi putih dini hari mengantarkan, mohon maaf, pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani satu saksi dari penjaga rumah. Seperti biasa prosedur, mungkin Pak Satpam dan segala macam, dan dilakukan pemeriksaan awal di UGD. Ini terima kasih sekali lagi Hasan Sadikin menghubungi UPTD Pembelaan Perempuan. Ini yang berkomunikasi lanjut kepada Direktorat PPA Polda Jabar. Melalui Ibu Direktur Komunikasi, Ibu Rumi, Kombes Pol Rumi. Akhirnya kita datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Inilah awalnya terungkapnya peristiwa yang menyedihkan. Proses selanjutnya adalah pembuatan laporan polisi yang sudah sampaikan tadi, dan terlihat di tayangan CCTV dari video tadi, tersangka meninggalkan korban dan pergi ke luar. Rekan-rekan media sekalian, dari 4 TKP tersebut, mungkin bisa saya sampaikan kurun waktunya yang bisa menjadi tempus daripada kami terjadinya peristiwa penganiayaan berat dan penyekapan. Yang pertama itu adalah tersangka dan korban tinggal di daerah Cicahem. Itu kurun waktunya 15 Mei 2024 hingga 15 September 2024. Dari keterangan beberapa saksi, termasuk korban, dan sudah kita tanyakan juga kepada tersangka, di tempat ini korban mengalami kekerasan dipukul bagian badan dan disusut roket. TKP kedua itu berada kosan yang tidak jauh dari kosan pertama itu. Kurun waktunya September 2024 hingga Januari 2025. Tapi di tempat kos ini terjadi percekcokan antara penghuni tempat kos sehingga mereka semuanya diusir. Nah, di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau kesehatan mungkin menanyakan Direktur Rumah Sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Di TKP ketiga itu bulan Februari 2024 sampai Desember 2024.
di Kecamatan Cilengcang, Desa Ciporel, Kampung Ciwaru, Kabupaten Bandung. Kita mau itu. Sehingga korban telah korban TKP tadi TKP kedua mata ini di TKP ketiga ini mata kami dipukul menggunakan helm dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Ini juga melalui pengerasan di lutut, ditebas dengan benda tajam sehingga korban sulit berjalan. Di TKP keempat, nah ini yang terjadi pada kurun waktu Januari 2026 dan Juni 2026. Tersangka dan korban menyewa atau kos di keramat di gang Masjid Cijambe, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten TKP terakhir yang tanggal 10 tadi dibawa rumah sakit Satu. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan di Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Punya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2, perampasan kemerdekaan, ini ancaman 9 tahun. Kami juntokan kembali, bandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Dan yang terakhir sebagai informasi tambahan, tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis juga hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan modus operandinya. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, mengulut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang
dari bulan Mei 2024 hingga Juni 2026 dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Selanjutnya mungkin ini sesuatu juga yang menarik. Saya ingin menyampaikan bagaimana ceritanya pencarian korban. Dari tanggal 12 Juni tersebut, ini kami sudah membentuk sebuah tim diketuai oleh Bapak Kapolda, terdiri dari para direktur. Tentunya yang paling depan dari direktur PPA, perlindungan anak, perempuan dan anak, direktur kriminal umum, kemudian untuk teknis pencarian dan sebagainya, didukung oleh direktur kriminal khusus untuk di bidang teknis-teknis yang melalui kriminal khusus, didukung juga oleh direktur cyber, karena kami melacak melalui media sosial, tayangan-tayangan lain, dan yang terakhir juga kami tidak untuk melibatkan direktur narkoba apabila yang bersangkutan akan terkait dengan kembali. Kami menelusuri semuanya seperti tayangan yang terlihat di atas. Dan Cimahi, ya pengalian, kemudian ke daerah Tangerang, ini semua kami telusuri. Transaksi di Cimahi, transaksi di Tangerang, tidur di pompa bensin dan sebagainya. Dan terakhir tanggal 22 pada saat penangkapan ini hari, kami menangkap keberadaan melintas di sebuah jalan dan berada di sekitar Anjungan Sungai Mandiri. Kami yakini benar itu adalah pelaku dan sebagainya. Dan kami terus men-searching, mencari semua majalah itu. Karena ini semua kami upayakan semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dari hari kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Geria tersebut. Dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan. Dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana saya memberikan keterangan dan juga pada malam tersebut. Rekan-rekan sekalian, kepolisian daerah Jawa Barat telah melakukan beberapa upaya penyidikan. Ini tentunya terkait dengan korban, ini menjadi prioritas kami. Kami bermohon kepada pihak rumah sakit untuk segera bisa merecovery. Kami bermohon kepada pemerintah provinsi begitu supaya ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa kembalikan kondisinya pulih. Kami telah melakukan beberapa langkah pendidikan diantaranya dalam visum et repertum, tapi mungkin mohon maaf peraturan saya tidak bisa menjelaskan seperti apa yang kami temukan dari hasil, tapi bisa tidak dapat informasinya bahwa ini sangat sadis. Selamat datang Pak.
Gubernur. Mungkin bisa saya teruskan kembali. Tidak itu saja, kami juga langsung menghubungi LPSK hadir di sini untuk minta pengawasan korban supaya korban ini tetap berjalan di LPSK Siloam akan mendapat. Kemudian kami juga menghubungi Ikatan Psikologi Klinis. Kemudian kami juga menghubungi salah satu psikologi di sini dan juga itu untuk melakukan pendampingan, termasuk kita memeriksa mendapatkan psikiatri untuk memeriksa tersangka. Tindakan lain, memeriksakan semua barang bukti yang kita terima, mencocokkan golongan darah daripada saksi dan korban untuk kita kirim ke laboratorium forensik Polri. Beberapa barang bukti nanti tidak bisa kita aplikasi, tapi sudah ada buktinya, sudah berada di laboratorium forensik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti juga bisa lihat langsung ada beberapa barang bukti, ada kartu keluarga yang tidak bisa kita kami tunjukkan, kemudian beberapa foto, beberapa juga ada foto kebersamaan tersangka dengan pelaku pada peristiwa. Ada jaket hoodie yang tadi kita lihat di tayangan CCTV tadi, itu juga sudah kita amankan. Helm yang digunakan untuk memukul muka dan kepala itu juga sudah kita amankan. Awalnya helm ini berwarna merah, kemudian sama tersangka berubah menjadi warna hitam. Informasi tambahan ini saya ceritakan. Tim ini selalu melaporkan kepada kami ya banyak faktor-faktor kesulitan ketika kita mencari tersangka. Tersangka ini berlatar belakang pekerjaan seorang debt collector di sebuah perusahaan, sepertinya punya pengalaman yang cukup bagaimana menunjukkan debt collector sehingga dia bisa juga mengelabui kita dalam pencarian. Tapi kemanapun kita cari dan berkat dukungan masyarakat semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menemukan yang bersangkutan. Untuk beberapa barang bukti nanti bisa langsung dilihat dan semuanya di situ disajikan supaya kita. Itu mungkin informasi yang saya dapat sampaikan tentang kronologis, modus dan apa yang kita persangkakan, barang bukti dan lain sebagainya. Selanjutnya telah hadir bersama kita beberapa pejabat, kita itu Menteri Bapak Gubernur, kami berikan waktu untuk menyampaikan statement kepada kita media. Kita mulai dulu. Silakan dulu.